warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ibu kali ini di Smart Trend Ramadan SMA Negeri 1 Kalijati. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu Islam rahmatan lil alamin. Mungkin kamu sudah pernah mendengar ya konsep Islam rahmatan lil alamin. Nah, menurut Ibu, materi ini penting sekali untuk kita bahas, untuk kita eksplor kembali. Kenapa? Karena dalam setiap kurun waktu tertentu itu selalu ada saja berita-berita tentang kekerasan, kejadian-kejadian kekerasan, pembunuhan. Mari kita katakan yang kemarin pengeboman yang mengatasnamakan Islam, yang menggunakan atribut-atribut keislaman. Maka yang menjadi pertanyaan, benarkah dalam Islam? Benarkah hal ini dilegalkan dalam Islam? Bagaimana dengan konsep Islam rahmatan lil alamin yang ada dalam Al-Quran? Mari kita bahas materi ini ya. Baik, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah kami utus kecuali. Illa di sini kecuali, seakan-akan tidak ada tujuan lain kecuali membawa misi rahmat kepada seluruh alam. Itu ayat yang populer tentang Islam rahmatan lil alamin dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Secara etimologis, Islam sendiri berarti selamat, damai. Rahmat berarti belas kasih, kasih sayang. Lil alamin, lil di sini artinya untuk, li ya, li artinya untuk, alamin artinya seluruh alam. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, konsep Islam rahmatan lil alamin yaitu ajaran Islam yang apabila dilaksanakan ya, oleh pemeluknya dengan benar, dengan murni seperti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka akan mampu mewujudkan kehidupan yang selamat, yang damai untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan bukan untuk orang saja, tetapi untuk lingkungan di sekitarnya. Karena lil alamin itu artinya bukan hanya untuk orang, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga binatang, manusia, tanaman. Manusia sendiri bukan hanya untuk orang Islam, tetapi juga mereka yang belum mendapat hidayah, orang-orang non-muslim. Ya. Itu secara etimologis dan secara kesimpulan sederhana tentang konsep Islam rahmatan lil alamin. Nah, untuk membahas lebih jauh, untuk membuktikan konsep rahmatan lil alamin dalam Islam ini, ada dua hal yang bisa kita gunakan menjadi rujukan. Yang pertama dalam Quran dan hadis ya. Yang kedua sumber sejarah. Dalam Quran tadi sudah Ibu sampaikan tentang Al-Anbiya ayat 107, dan beberapa ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang berkasih sayang. Contohnya la yarham mal la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan diberikan kasih sayang. Kemudian yang kedua ada juga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah
Sayangilah, berilah rahmat yang ada di bumi, semua yang ada di bumi, maka kamu akan diberikan rahmat yang ada di langit. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada juga Ibu lupa tekstual bahasa Arabnya, tetapi kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi pemberi laknat, tetapi aku diutus menjadi pemberi rahmat. Aku di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Abu Hurairah merasa jengkel terhadap orang musyrik. Abu Hurairah kemudian, ya Rasul, doakan saja supaya laknat saja mereka, doakan jelek mereka. Tetapi kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya aku ini bukan pemberi laknat, tetapi aku pemberi rahmat. Ya, itu sumber-sumber Quran dan hadis yang sedikit Ibu sitir ya. Nah, sumber kedua yang bisa kita jadikan sebagai acuan konsep Islam rahmatan lil alamin adalah sumber sejarah. Sumber sejarah atau sirah nabawiyah ini mulai dari hadirnya Nabi, bahkan dari sebelum Nabi diangkat, itu Nabi seolah-olah membawa misi kasih sayang kepada semua. Melekat dalam sifatnya yang agung, sifat rahmat ya. Sifat rahmat melekat di dalam Nabi. Dalam kondisi apapun, baik Nabi dalam keadaan ridho, dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan marah, Nabi tetap ada sifat rahmat di sana. Bahkan ketika dalam perang pun menghadapi musuh, ada rahmat yang melekat pada sifat Nabi. Baik, ini bagian yang Ibu suka. Ada beberapa kisah yang akan Ibu sampaikan untuk kalian jadikan pelajaran. Konsep Islam rahmatan lil alamin, cerita pertama, kisah pertama ketika Rasul berdakwah ke penduduk Taif. Waktu di awal-awal keislaman di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif menyampaikan kalimah-kalimah tauhid, menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah yang satu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu, serta dikejar-kejar oleh anak kecil. Jadi anak kecil itu disuruh sama orang tua mereka untuk mengejar Nabi dan mengata-ngatai Nabi sebagai orang gila. Itu yang terjadi di Taif. Nabi kemudian keluar mempercepat jalannya seolah-olah berlari dan sambil dilempari. Kemudian turunlah Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai kekasih Allah, kamu dalam keadaan terzolimi, perintahkan aku untuk menjatuhkan bukit Uhud ini kepada penduduk Taif yang sudah mendolimi kamu. Apakah Rasul marah? Tidak. Tidak ada amarah dalam Rasul. Beliau menjawab, jangan Jibril. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Nah, dari satu cerita ini kita bisa melihat melekatnya sifat rahmat dalam Rasul bahkan ketika beliau sedang terzolimi. Kisah yang kedua ya. Kisah yang kedua yaitu ketika Rasul memberikan semacam Rasul itu kan pertama dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Dari Madinah beberapa waktu kemudian bisa merebut kembali Mekah dengan disebut istilahnya Futuh Makkah ya, pembebasan kota Mekah. Nah, ada penguasa Mekah ini namanya Abu Sufyan, musuh Nabi dari awal yang selalu memerintahkan untuk membunuh Nabi dan berhadapan dalam berbagai perang. Akhirnya menyerahkan kota Mekah. Nah, apakah Rasul kemudian ketika Abu Sufyan sudah kalah mencaci maki atau menghukum atau memenjarakan? Tidak. Rasul malah menghormati, malah menyelamatkan harga diri Abu Sufyan, malah menyelamatkan kehormatan Abu Sufyan. Ketika masuk ke kota Mekah, Rasul kemudian mengatakan kepada penduduk Mekah, barang siapa yang ikut masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Masuk ke dalam rumah Abu Sufyan itu artinya dalam perlindungan Abu Sufyan. Artinya Rasul masih menghormati, menghargai Abu Sufyan sebagai bekas pemimpin Mekah. Disinilah terlihat sikap rahmat Rasul bahkan kepada musuh bebuyutannya.
bahkan ketika musuhnya dalam keadaan sudah kalah. Itu kisah kedua. Masih ada beberapa kisah lagi ya, semoga kamu tidak bosan. Nah, yang ketiga, kepada binatang. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak terbatas kepada manusia kan, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kepada binatang Rasul sampaikan dalam keadaan duduk-duduk dengan sahabatnya. Rasul terbiasa di majelis ilmu dengan sahabatnya. Kemudian Rasul mengabarkan kepada sahabatnya, beliau mengabarkan bahwa di neraka nanti ada seorang perempuan yang disiksa. Perempuan disiksa karena apa? Karena dia sudah mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan tanpa membiarkan kucing itu lepas supaya bisa mencari makanan sampai kucing itu mati. Ya. Nah, kemudian si perempuan ini karena tindakannya tersebut mendapat azab di neraka. Pelajarannya apa? Mendolimi binatang mendapat balasan neraka. Nah, mungkin kamu kemarin-kemarin atau sekarang juga masih ada beberapa orang yang justru dengan bangga memposting ketika dia menyiksa binatang. Nah, itu tidak ada sama sekali dalam ajaran Islam. Jangankan untuk menyiksa, tidak memberi makan pun sampai kucing itu kelaparan, maka balasannya neraka. Ada satu lagi ya, tentang kisah yang berhubungan dengan binatang. Diceritakan ada seorang wanita, menurut satu riwayat wanitanya pezinah ya, sedang berjalan. Nah, kemudian menemukan seekor anjing yang mengitari sumur dengan lidah terjulur kehausan. Nah, timbul rasa kasihan si wanita tersebut, dibukalah sepatu wanita tersebut. Kemudian dijulurkan ke dalam sumber air itu, diambil airnya dan diminumkan kepada anjing tersebut. Pelajarannya apa? Pelajarannya rasa kasih, rasa rahmat si perempuan itu kepada binatang tersebut, itu yang menjadi wasilah, yang menjadi alasan Allah kemudian menurunkan ampunannya kepada perempuan tersebut. Disinilah dapat kita lihat gambaran bagaimana kita memperlakukan binatang, rahmat, berkasih sayang, berbelas kasih kepada binatang. Nah, dalam ini juga dalam proses penyembelihan hewan contohnya. Dalam proses penyembelihan hewan juga di sana ada sifat rahmat. Tidak boleh menggunakan senjata yang kurang bagus. Jadi pisaunya harus tajam. Supaya apa? Supaya mempercepat proses penyembelihan. Ya. Kemudian tidak boleh memperlihatkan binatang lain yang sedang disembelih di depan binatang yang lainnya. Itu tidak boleh. Itu zolim. Nah, ini adalah contoh bagaimana rahmat yang dibawa sifat melekat pada Rasul, pada ajaran Islam tersampaikan bahkan kepada binatang. Ya. Selanjutnya, kisah selanjutnya, rahmatan lil alamin, contohnya pada bagaimana rahmat ini pada anak kecil. Ya, kepada anak kecil. Suatu hari Rasul itu punya dua orang cucu ya. Rasul sedang bermain dengan salah satunya yaitu Sayyidina Hasan. Rasul sedang bermain dengan Sayyidina Hasan, kemudian Rasul mencium Sayyidina Hasan. Nah, di situ ada seorang Quraisy, seorang muslim juga, lewat. Ya Rasul, saya punya anak 10, anak laki-laki 10, tapi tidak pernah ada yang saya cium satupun. Dan Rasul menjawab, barang siapa yang tidak bisa memberi rahmat, barang siapa yang tidak bisa menyayangi, dia tidak akan diberikan kasih sayang. Artinya apa? Sama anak kecil itu harus sayang. Ya. Bukankah ini pelajaran? Bukankah ini tuntutan bagaimana kita berlaku kepada anak kecil? Ya. Kemudian apalagi ya kisahnya ya? Kepada non muslim. Nah, ini penting. Ya. Kepada non muslim. Suatu hari ada dua sahabat Nabi. Suatu hari sahabat Nabi ini
ke berkunjung ke Al-Qudsiyah. Kalau sekarang Persia namanya ya, ke Persia. Nah, di Persia mereka ketika ada di pinggir jalan bersama rekan yang lain, lewatlah iringan jenazah. Lewat iringan jenazah, kemudian serta-merta berdiri, dua sahabat Nabi ini berdiri menghormati iringan jenazah. Nah, orang yang ada di situ bilang, "Hei, kamu kan orang Islam. Itu tadi yang meninggal iringan jenazah itu orang Majusi. Kenapa kamu berdiri?" Nah, dijawablah oleh sahabat Nabi, "Karena kami melihat contoh dari Nabi. Dulu Nabi pernah ketika ada di Madinah, itu ada iringan jenazah orang Yahudi lewat, dan Nabi berdiri untuk menghargai iringan jenazah tersebut." Sama halnya kemudian ditanya juga oleh sahabatnya, "Ya Rasul, itu orang Yahudi, kenapa kamu berikan penghargaan? Kenapa kamu menghormati?" Nabi menjawab, "Bukankah orang Yahudi juga manusia? Bukankah itu tadi manusia yang lewat?" Dari sini, jangankan orang non-muslim yang hidup, hatta orang muslim, orang non-muslim yang sudah meninggal pun wajib kita hormati. Sebagai apa? Sebagai sesama manusia. Ya. Nah, terus bagaimana? Apakah boleh kita membunuh orang non-muslim? Apakah boleh? Benarkah kita boleh mengebom? Benarkah kita boleh melakukan kekerasan? Tidak. Tidak dicontohkan oleh Rasul. Dari berbagai tadi kisah-kisah, Ibu harap kita bisa mengambil pelajaran bahwa rahmat itu, sikap rahmat itu justru yang selalu ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi yang mau Ibu sampaikan, yaitu surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Ini mungkin bukan tentang rahmat, tetapi ini menguatkan yang sebelumnya. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 disampaikan, "Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, bukan karena orang itu melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh keseluruhan manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara seluruh kehidupan manusia." Kamu nanti cari ayatnya ya, di Al-Maidah ayat 32. Nah, dalam ayat ini bisa kita simpulkan, Allah tidak pernah dan Rasulnya tidak pernah mencontohkan membunuh orang siapapun, baik orang muslim yang jelas haram darahnya, apalagi orang non-muslim. Ada satu lagi hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh orang kafir, orang non-muslim yang ada dalam perlindungan Islam, maka haram baginya bau surga. Jadi atas dasar apa kekerasan yang dilakukan mereka yang mengatasnamakan Islam? Tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang melegalkan hal tersebut. Justru yang banyak adalah rahmat, misi kasih sayang. Menurut Ustadz Firanda, kata rahmat itu ada 300 dalam Al-Quran. 300 kata dalam Al-Quran, banyak sekali. Nah, terakhir anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang Islam, mari kita menjadi pelopor, menjadi agent, menjadi individu-individu yang menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan, menebarkan belas kasih kepada siapapun, kepada apapun yang ada di sekitar kamu. Lihat tumbuhan kering, siram. Lihat hewan, jangan sakiti. Ya, apalagi kepada teman-teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu, sahabat-sahabat kamu. Ingat, Rasul memerintahkan afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian.
assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Artinya orang itu akan selamat dari jahatnya sikap kita, dari jahatnya lisan kita. Itu ajakan ibu, anak-anakku. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa kisah yang ibu sampaikan. Sekian dari ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Ibu tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.